Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku jujur itu menyelamatkan. Wal-kidbu dan dusta mutlak itu menghancurkan eksistensi diri, ya, mutlak menghancurkan eksistensi diri atau menghancurkan nilai diri. Di dalam bahasa Arab, rusak itu ada dua, ada fasada, ada halaka. Kalau fasada yang rusak fisik, berapa? Kalau fasada yang rusak itu fisik. Kalau halaka yang rusak nilai. Kalau di Quran Allah berfirman, "Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Zohar telah nyata al-fasad, kerusakan fisik, ya, yang rusak fisiknya hancur, baik di darat maupun di laut. Tetapi kalau halaka itu yang rusak nilainya, mungkin fisiknya masih bagus, tetapi nilainya yang sudah rusak. Jadi jujur itu menyelamatkan, dan dusta itu menghancurkan nilai diri. Yang namanya jujur, jujur itu apa? Ada dua, jujur dalam berucap dan jujur di dalam berperilaku. Jujur itu apabila beradanya persesuaian antara pernyataan dan kenyataan, itu jujur atau benar. Kalau dusta itu antara pernyataan dan kenyataannya tidak sama. Orang jujur itu sadar gak bahwa dirinya jujur? Sadar. Orang yang berdusta itu sadar gak bahwa dirinya sadar kalau dia dusta? Sadar. Tahu. Sama-sama tahu. Ya, dampaknya berbeda. Perbuatan jujur, perkataan jujur atau perbuatan jujur itu ada kalanya oleh pelakunya, ada yang diketahui oleh orang lain, dan ada kalanya tidak diketahui oleh orang lain. Seperti orang yang berinfak atau bersedekah, itu kadang-kadang disebut dari hamba Allah, jumlahnya sekian. Ada yang menyebut namanya, dari si fulan oleh Ahmad, infaknya ke Masjid Al-Rahman sekian. Ada yang kelihatannya menyembunyikan, tetapi menampakkan diri. Umpamanya dari nama Allah yang beralamat di RW sekian, nomor sekian.
gitu ya. Itu bagus semua. Apakah yang cuma hamba Allah tanpa menunjukkan identitasnya, atau menunjukkan identitasnya, itu semuanya baik. Nah sekarang, kalau kebaikan yang disembunyikan, dia mencoba menyembunyikan kebaikan, tidak banyak orang yang tahu. Suatu saat kebaikan tadi kebongkar, diketahui oleh orang lain, malu gak dia? Enggak. Justru itu bisa menambah kemuliaannya. Gitu. Tapi kalau perbuatan bohong, perkataan bohong atau perbuatan bohong, itu biasanya disembunyikan. Gak ada orang bohong yang ngasih tahu kamu saya tipu ya. Dusta biasanya disembunyikan. Ya. Ketika itu kebongkar kedustaannya, maka orangnya akan pelakunya akan hancur identitasnya, hancur nama baiknya. Bukan fisik orangnya yang hancur, tetapi nilai orang yang berdusta itu yang hancur dalam penilaian orang. Ya. Makanya dusta itu cirinya orangnya selalu gelisah, takut kebohongan yang disembunyikan tadi terbongkar. Itu sehingga apa? Bisa nggak orang menutup kebohongan? Ujung-ujungnya ketahuan. Ada satu kedustaan, untuk menutup kebohongan itu dengan satu kebohongan yang lain, berarti dia berbohong berapa? Dua. Untuk menutup dua kebohongan, 4. Untuk menutup 4 berapa? 80 gitu. Deret apa itu? Deret itu bukan deret ukur. Itu. Nah sekarang bagaimana kasih sayang Allah kepada kita melalui hidayah Al-Quran? Sebahagiannya saja. Pada surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sholihin. Ya ayyuha, wahai kita, alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Ingat-ingatlah oleh kalian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sedang dipanggil oleh Allah. Ada apa ya Allah? Itu ittaqullah. Allah memanggil kita untuk satu kepentingan. Kita diperintah oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Takutlah kamu akan azabnya. Jadi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kamu kepada Allah, ditafsiri oleh para ulama adalah takutlah kamu terhadap azab Allah.
Solusinya apa? Wakulu dan jadilah kalian ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang jujur, beserta atau bersama orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Orang-orang yang senantiasa bersama orang-orang yang jujur, maka dia akan ketempa. Oh, ketempa. Ketularan kejujurannya. Tetapi orang-orang yang selalu berkumpul dengan orang-orang yang bodoh, juga orang-orang yang apa? Orang yang dusta, pasti akan ketularan dusta, cepat atau lambat. Ya lingkungannya begitu. Ya makanya Allah perintahkan kepada kita wakunu ma'as-shodiqin, dan jadilah kamu ya bersama orang-orang yang jujur. Pernah nggak kita dengar cerita yang sangat masyhur? Nggak tahu, saya coba baca cerita, belum pelajari hadisnya, gitu ya. Karena ini masyhur, insya Allah hadisnya benar itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah sepeninggal Rasul, dia bilang kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah siapa? Istrinya Rasulullah, dan dia secara nasab adalah anaknya Abu Bakar. Dia ngomong, aku pengen melakukan seperti Rasulullah, termasuk dalam hal-hal yang kecil. Dikasih tahu oleh Ibu Aisyah, di perapatan Solo ada pengemis buta. Pernah dengar itu ya? Ada pengemis buta. Tiap hari Rasul kasih makan dia. Tiap pagi. Nah karena Rasul sudah meninggal, ini kan ceritanya kan gak banyak tahu, tapi Ibu Aisyah tahu namanya istrinya. Bisa pelit, dikasih makan, kan dia nggak tahu kan? Nih makan. Oh ini pasti bukan kamu yang tiap hari ngasih makan. Memang kenapa? Oh dia kalau ngasih makan aku tinggal dalam, udah dikunyakin. Aku tinggal makan. Oh iya benar, aku bukan orang yang tiap hari jual kamu. Dia sudah meninggal. Hah? Dia sudah meninggal. Orang sebaik itu sudah meninggal. Kenapa bukan Muhammad tadi yang mampus? Kamu bakal kaget. Kalau begitu selama ini orang tadi nggak tahu kalau yang nyuapin itu adalah Rasul. Dikasih tahu yang tiap hari nyuapin kamu itu adalah Rasulullah. Lebih kaget lagi. Apa benar yang nyuapin aku itu Muhammad? Akhirnya dia bilang, bagi Muhammad, alangkah mulianya kamu. Bagaimana kamu bisa nyuapin aku dengan penuh kasih sayang, sementara mulutku tidak henti-henti mencaci maki kamu? Rupanya ketika disuapin itu mulutnya orang tadi mencaci maki Rasul, tapi Rasulullah. Nah, ketika kasus ini terbongkar,
Rasul malu nggak? Enggak. Rasul sudah meninggal, justru menambah kemuliaannya. Akhirnya apa? Syahadat orang tadi. Ternyata Rasul. Ini akibat kejujuran yang disembunyikan. Nah, bersama orang-orang yang senantiasa jujur itu akan mempengaruhi kejujuran pada diri. Gitu. Tapi kalau tiap hari pukulnya orang-orang berdusta, ya akhirnya awalnya sih mungkin gerak, ya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Jadi sekali lagi, jujur itu menenteramkan jiwa dan dusta itu menggelisahkan jiwa. Sebab orang yang bohong itu takut kalau kebohongannya dibongkar. Surat apa itu? Yang darul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'u. Yang paling ditakuti oleh orang munafik itu adalah mereka sudah merahasiakan sesuatu, tiba-tiba turun surat di mana surat itu membongkar apa namanya rahasia mereka. Itu paling ditakuti. Itu kiranya udah dipikir sudah aman, gak ada yang tahu ya. Tahu-tahu Allah buka fakta melalui wahyu. Kalau nggak melalui wahyu ya mungkin ada yang keceplosan. Malah mereka buka sendiri. Jadi yang namanya kebohongan, kalau toh nggak dibongkar oleh Allah di dunia, pasti akan dibongkar di akhirat. Jadi kita pernah bohong kan? Pernah sering. Ya, di sini kalau sering dikurangi, ya, kalau pernah ditobati, ya, supaya kalau toh bohong itu dalam hal yang paling terpaksa, gitu. Ini kalau kebiasaan bohong, hal-hal yang sepele aja, bohong, nggak ada apa-apa, bohong. Kenapa? Karena jarang berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Kalau diperintah Allah waktu maksudnya jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, maka insya Allah energi positifnya akan ditularkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu energi positif itu Allah berikan di antaranya di masjid. Makanya orang yang berada di masjid relatif batinnya apa? Tenang. Tapi banyak umat Islam giliran goda larinya ke gedung bioskop. Ya, bukan ke masjid. Coba kalau ke masjid, mungkin nggak di masjid kemudian dia joget-joget dangdutan? Nggak mungkin. Ke masjid paling nggak sekurang-kurangnya wudhu, sekurang-kurangnya ke masjid intikaf dia di masjid. Nah, itu di antara kebaikan. Ya, salah satu di antara kebaikan bersama orang-orang yang jujur, yaitu orang yang berada di masjid itu relatif lebih jujur dibanding dengan di tempat-tempat lain. Tapi di masjid ada kebohongan kan? Ada, tapi relatif lebih kecil. Masa ini bohong di masjid pasti bagaimana?
malah kelihatan susah. Yang jujur malah ke sisi jujur hancur gitu ya. Iya. Padahal jujur akan muncul, Pak. Kelihatannya tersisih. Bagaimana kalau umpamanya dia tersisih? Maka ya bagaimana cara kita melihat? Wong diselamatkan oleh Allah, dia disingkirkan dari tempat-tempat yang salah, kok malah dibilang tersingkir. Mestinya malah bersyukur. Sebab minyak sama air tidak akan pernah bersatu. Iman dan kedustaan tidak akan pernah bisa bersatu. Gitu. Wong dia tersingkir dari kehidupan. Coba dilihat itu kehidupan yang baik apa enggak. Coba kadang-kadang kita kalau dia tersingkir dari ini, penglihatan kita paling dari sisi ekonomi. Oh dia tersingkir akhirnya hidupnya susah. Itu loh coba duitnya banyak. Duit banyak itu halal atau haram? Dia duitnya sedikit tapi relatif halal semua gitu. Kadang-kadang kita lihatnya hanya dari sisi gembiarnya, tetapi bukan dari sisi nilai. Padahal surga Allah itu adalah hadiah bagi orang yang mempunyai nilai kebaikannya lebih banyak. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang amal kebaikannya berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Loh, apa orang yang kelihatannya susah itu dia susah? Enggak, yang lihat susah kan orang lain. Orang itu mungkin bahagia. Kalau yang lakukan itu bahagia, orang lain malah yang dia itu susah terus. Belum tentu orang yang begitu susah. Justru dia bisa jadi dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya hidup yang hidup kok. Nah, kalau itu memang dari sisi fasilitas, ya di surat Al-Maidah ayat 119. Ini sama-sama 119 ya gitu. Tentang kejujuran itu. Nah, tahu ada apa di sebelah 9. Ya. Kalau Allah, ini kondisi di akhirat. Setelah Allah tanya kepada para nabi dan rasul tentang apa yang mereka perlakukan di dunianya dulu, ditanya, pada uji betul laporan kamu apa ini tentang pertanggungjawaban kamu, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir. Ya, setelah Allah jelaskan awal dan akhir gitu ya, di ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman. Ini perkataan Allah yang di akhirat. Hadza yaumu yarfa'us shadiqina sidquhum. Hadza, ini yaumun adalah satu hari yang akan memberikan manfaat keuntungan as-shadiqina,
kepada orang-orang yang jujur. Ini di mana ini? Surat dikitnya ini di mana? Di dunia. Ini kan udah di akhirat nih. Hari ini adalah hari yang memberikan manfaat as-shadiqina kepada orang-orang yang jujur waktu di dunia, sidquhum, kejujuran mereka dulu. Ini filenya diakhirkan, pamornya didahulukan. Jadi sekarang ini adalah orang yang dulu jujur waktu di dunianya, di dunia dulu. Hari inilah waktunya kejujuran mereka dulu memberikan keuntungan bagi mereka. Kalau di dunia kan kadang-kadang kejujurannya malah merugikan orang yang jujur. Tetapi di akhirat, kejujuran waktu di dunia memberikan manfaat bagi mereka, memberikan keuntungan. Keuntungannya apa? Lahum bagi mereka jannatul, surga-surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, di bawah surga itu al-anharu, sungai-sungai. Kok sungai-sungai? Di surga itu sungainya ada berapa? Ada berapa? 4. Sungai itu apa sih? Ya kali itu apa? Ada jeglogan gitu loh. Ada jeglogan ada begini, panjang, di situ mengalir benda cair gitu loh. Ya, kalau di sini banjir udah banjir gitu. Tapi ini memang ada jugangan khusus, jugangan di situ ada benda cair yang mengalir. Nah, benda cair yang mengalir itu apa? 1, air putih bening yang gak asin, tawar. 2, susu. 3, madu pilihan. 4, khamr. Khamr di sana tidak memabukkan, lazzatin lisyaribin, membuat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Namanya di surga. Jadi silakan mau mandi susu, mandi madu, mandi khamr, mandi air, silakan. Di madu mahal ya. Itu keuntungan pertama. Mereka diberi oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, di mana jannah tadi mengalir sungai. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalam jannah itu abadan, selama-lamanya. Kalau begini baru rasain enak.
Jadi surga itu kita merasakan enak kalau kita sudah dimasukkan. Tapi sebelum dimasukkan ke surga nggak terasa apa-apa. Seperti neraka itu panas juga. Neraka itu nggak terasa panas bagi yang tidak berada di dalamnya. Nah, yang ada di dalamnya itu baru itu. Jadi bagi mereka orang-orang yang jujur itu, keuntungan kejujuran di dunianya itu di akhirat mendapat hadiah dari Allah, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sementara orang-orang yang jujur itu adalah berada di dalamnya kekal selama terus radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu, Allah ridha anhum kepada mereka. Wa radu, dan mereka pun ridha anhu kepada Allah. Maksudnya apa? Ridha terhadap ketetapan Allah. Ya ini, ya memang resikonya harus berlaku jujur. Enggak, ini jujur itu patokannya apa ini? Karena harus ada standar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang jujur dan dusta, patokannya bukan selera manusia. Patokannya harus ketentuan Allah dan ketentuan para nabi dan rasul. Zaman Nabi Adam ketentuan Allah terhadap mereka apa, dan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam untuk mereka. Zaman Nabi Nuh juga sama, dan nabi-nabi yang lain. Gitu. Dan untuk kita, standar jujur atau bohongnya itu, jujur atau dustanya itu dilihat dari sikap kita terhadap Al-Quran. Gitu. Jadi gak bisa dengan yang lain. Bagaimana dengan aturan yang lain? Aturan yang lain itu cuma di dunia doang. Aturan manusia, buatan manusia itu 1 meter di bawah permukaan tanah. Itu udah gak berlaku. Iya. Di kuburan yang ditanya apa? Man Rabbuka. Jawabnya apa? Harus Allahu Rabbi. Kalau jawabnya bukan begitu, ya sikat atau malaikat. Gitu. Jadi kita harus punya standar benar dan dusta dalam konteks ini. Yang akan dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah harus standarnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya tiap nabi dikasih panduan masing-masing. Gitu. Zalika itu, ya, itu benar, dimasukkan ke surga dan diridhoi oleh Allah dan ridho kepada Allah. Al-Fawzu adalah kemenangan, Al-Azim yang agung. Itu adalah kemenangan yang besar. Itu.
kemenangan yang besar bagi kaum orang-orang yang beriman adalah nanti di akhirat. Ini berlaku bagi siapa? Semua orang yang beriman dari umat nabi-nabi terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad. Bukan dominasi Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi berapa? 124.000, dari 124.000 yang akan jadi Rasul 313. Itu dari 313 yang wajib kita ketahui cuma 25, karena 25 itu yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau umpamanya orang yang jujur itu dia tidak menempati tempat yang selayaknya, nah itu pasti sistemnya yang salah. Sistem yang dipakai manusia tadi tidak menempatkan jujur orang yang jujur pada tempat yang mulia. Nah maka karena kejujuran ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suatu saat nanti di akhirat Allah akan tempatkan orang yang jujur itu pada tempat yang menyebabkan mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, suka sama suka gitu. Udah. Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Ini prakteknya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nasu, apakah manusia? Yang dimaksud manusia ini adalah umat Muhammad. Ahasiban nasu, apakah manusia dari umat Muhammad mengira, ahasiban apakah mengira an-nasu manusia dari umat Muhammad mengira apa? Ayut roku, bahwa mereka dibiarkan begitu saja. Ayakul, berkata, dibiarkan ayakul apabila mereka berkata, mengaku, ngakunya apa? Amanna, kami beriman. Jadi apakah umat dari manusia dari umat Muhammad ini mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja masuk surga ketika mereka mengatakan kami telah beriman? Wahum, sedangkan mereka la yuftanu, tidak diuji keimanan mereka. Ini artinya Allah nggak pilih kasih. Kalau umat Muhammad dibiarkan mengaku beriman juga diuji. Kalau umat-umat yang terdahulu kan ujian kan banyak. Zaman Nabi Nuh sampai apa? Diuji dengan ujian keimanan sampai menyebabkan mereka harus ditenggelamkan. Ada yang disambar petir, ada yang ditumpah bumi, ada yang bumi dibalik dan sebagainya. Kayak kaum Nabi Nuh, ya.
Laqad fatanna, dan sungguh aku telah menguji keimanan atau menguji pengakuan keimanan. Pengakuan adalah fatanna, menguji pengakuan keimanan mereka. Pengakuan keimanan alladzina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka, sebelum umat Muhammad. Artinya apa? Dulu manusia dari sebelum Nabi Muhammad pun enggak dibiarkan mereka mengaku beriman kemudian diuji. Artinya semua umat para nabi diuji. Nah, setelah diuji bagaimana? Terseleksi. Falayang laman nawahu. Nah, setelah mereka diuji, gambarannya, gitu. Ini faknya fak taswir. Gambaran mereka yang laman nawahu, Allah benar-benar mengetahui. Gambarnya Allah benar-benar mengetahui alladzina, orang-orang shadaku, yang jujur. Allah tahu siapa yang jujur, wala yang lamanna, dan sungguh Allah mengetahui al-kadzibin, orang-orang yang berdusta. Pertanyaan ini sederhana. Fir'aun itu tahu gak bahwa yang dibahas ajaran Nabi Musa itu benar? Tahu. Tapi mereka mendustakan. Abu Jahal, Abu Lahab tahu gak kalau ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu benar? Tahu. Ya kan? Bacaan Quran itu ngangenin, iya. Jangankan orang mukmin, Abu Jahal, Abu Lahab aja kangen. Ketika mereka melakukan pelarangan terhadap orang Islam sholat di luar rumah, karena sholat waktu itu kan di luar rumah, itu jadi tontonan. Baca ayat itu ditonton sama orang-orang kafir. Kafir Quraisy Mekah pada tonton. Oh, enak ya bacaan dia gitu. Wah, kata Abu Jahal, Abu Lahab, ini bahaya nih kalau orang pada dengerin ngaji terus nih. Sehari semalam 5 waktu mereka dengerin ngaji terus nih. Dilarang gitu. Nah, begitu dilarang gak kedengeran ngaji, apa yang terjadi? Rindu mereka. Fakta sejarah tak bisa diungkap. Malam-malam, ya, kerinduan itu sudah sedemikian memuncak. Nah, dia bilang, Muhammad, kamarnya di sini di pojok. Yang satu dari sini, pojok sini, yang satu dari sini ketemu. Loh, Dek, kok kamu Dek? Loh, Mas, kok kamu Mas? Akhirnya mereka sendiri mengaku bahwa bacaan Quran itu menenangkan hati mereka. Kenapa mereka tidak beriman? Gengsi jabatan. Gengsi jabatan. Mereka jabatannya udah statusnya udah kepala negara. Abu Jahal itu udah kepala pemerintahan Mekah. Gitu. Dan dia statusnya pakainya, kalau dia masuk Islam pasti harus tunduk kepada Muhammad. Loh, padahal nggak tunduk kepada Nabi Muhammad, tunduk
Fir'aun itu ketika mengalami krisis ekonomi, apa? Jaroda, apa itu namanya? Belalang. Waktu malam utuh, waktu fatina, apa namanya? Kodok itu menyerang makanan. Habis krisis zaman Fir'aun. Apa? Fir'aun itu kirim tim ekonominya kepada Nabi Musa. Quran itu menjelaskan, dikirim ekonomi. Musa, kamu tahu kan negara kita lagi begini dan begitu, udah disuruh begini. Udah sekarang minta sana kepada Tuhanmu supaya permasalahan negara ini diselesaikan. Itu. Ya Nabi Musa nanti kalau udah benar, nanti Bani Israel saya biarkan ya, kalau ngikutin agama kamu silakan. Ngikutin ajaran kamu enggak dilarang-larang. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Setelah pelan-pelan lambat dia selesai masalah selesai, mereka nggak mau ngaku. Ini adalah perjuangan kami. Loh. Akhirnya untuk menghilangkan jejak, Nabi Musa mau dihabisin. Itu terakhir itu. Ketika permasalahan ekonomi udah morat-marit, mereka datang ke Nabi Musa. Itu terakhir. Setelah masalah keagamaan udah, masalah ekonomi, masalah keamanan udah, masalah juga prinsip ekonomi udah hancur, mereka datang ke Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, permasalahan diselesaikan. Mereka malah tetap memusuhi Nabi Musa. Habis. Akhirnya ditenggelamkan di laut. Itu kasusnya prinsip terakhir masalah krisis ekonomi. Mereka udah nyerah, tim ekonominya udah nyerah. Datang ke Nabi Musa, minta tolong sama Nabi Musa. Nabi Musa kan orang ikhlas, hubungannya sama Allah. Cuma keikhlasan ini kadang-kadang kalau Nabi Musa pun gak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya agar umatnya baik, sejahtera. Ketika itu dikhianati